Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Sahabat, sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Jadi seperti itu. Sehingga saya pergi dan seluruh jemaat sebenarnya 100% mereka bilang, ayo Om kita pindah organisasi dan gereja ini kita bisa bawa gedung gereja ini, Mbak. Saya bilang tidak. Ini kesalahan saya, biar saya yang menanggung. Anda kalian semua tetap dalam gereja ini. Pasti nanti badan pengurus daerah akan melayani dan kirim mungkin hamba Tuhan ke Lembala Sidang. Ya. Mereka mengantar saya pulang. Mungkin hampir waktu itu 5 atau 6 mobil Isuzu mengantar pulang ke kampung, dan ada ibadah tapi bukan ucapan syukur, seperti ibadah duka cita begitu. Karena saya sudah enggak pelayanan, nangis semua sepanjang jalan. Dan itu masa-masa di mana hati saya sangat pilu, karena antara saya tidak bisa, saya punya hubungan emosional dengan jemaat, karena dari jemaat yang kecil hingga jadi berkembang. Dan mereka tahu saya masih sangat muda, 21 tahun saya sudah mulai merintis gereja. Dan kemudian berkembang, lalu mereka menjadi orang-orang yang diberkati, tiba-tiba saya diusir dan tanpa ada diberi bekal apa dan tidak didampingi itu Pak Paulus. Wow. 6 bulan saya nganggur. Nah, titik balik mana yang membuat Pak Joko akhirnya mengatakan, Tuhan aku mau melayani lagi? Ya, pada bulan yang ke-6, jadi saya selama 6 bulan itu ada di rumah di kampung kita itu. Ya. Lalu biasanya orang kalau saya pulang itu paling 3-4 hari, paling lama 5 hari seminggu. Ini orang lihat, kok sudah hampir sebulan kayaknya Mas Joko di rumah saja ini. Terus ada yang penasaran tanya, Mas kok tumben liburnya lama? Ya saya jawab, saya ambil cuti panjang, saya bilang gitu ya. Cuti terpaksa. Ya. Nah, pada bulan yang ke-6 saya lagi kemudian ingin mengambil sebuah keputusan. Saya duduk ya di tempat kami itu ada hutan jati, ada kebun karet, ada kebun kopi, jadi lingkupi dengan perkebunannya. Saya pergi ke Alaska, alas karet maksudnya ya, bukan Alaska Amerika, Alaska itu alas karet. Saya duduk diam di situ lagi merenung, saya akan ambil keputusan. Apakah saya ada pelayanan atau saya mau kembali seperti memenuhi cita-cita, saya akan jadi sopir ya. Lalu tiba-tiba dalam perenungan saya duduk diam sendirian, tiba-tiba ada suara. Ibu saya itu manggil kesayangannya itu Nang, ya mungkin bahasa Ambon apa Nyong. Ya, Nyong. Ya. Nyong, kalau bahasa Jawa Nang, tiba-tiba ada suara, Nang, kamu berharga di mataku. Ini ilusi saja, ini hanya orang Jawa bilang krungon, mendengar sesuatu yang tidak nyata. Tapi ada kedua suara itu bilang, Nang, kamu berharga di mataku. Saya bilang, wah kalau ini Tuhan bicara sekali lagi. Dia bilang, Nang, sungguh kamu berharga di mataku. Amin. Lalu saya argumen, Tuhan, ya saya tahu bahwa saya berharga kan Engkau ciptakan menurut gambar dan rupa Engkau. Tuhan berkata benar, tapi berharga di mataku yang lain. Selama ini kamu tidak sadari. Itu apa Tuhan? Di sepanjang sejarah hidup manusia, sebelum kamu dan sesudah kamu, tidak ada orang yang persis sama dengan kamu. Dalam hidupmu ada sesuatu yang unik, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu, Anda dan saya ini punya keistimewaan masing-masing secara spesial, ya, yang betul, tidak dimiliki oleh orang lain. Dan kemudian Tuhan berkata bahwa apa yang kamu sedang
doakan, kamu renungkan, aku terus berada bersamamu. Saya bilang, Tuhan oke, saya akan tetap menjadi anakmu. Saya akan melayani tapi sebagai jemaat. Saya tidak mau lagi kembali kepada pelayanan. Lalu Tuhan ceritakan tentang anak yang terhilang, itu sangat detail, ya, tidak lebih lengkap. Dan artinya Tuhan berkata begini, intinya, kenapa bapak bisa melihat anak bungsunya pulang dan dia tiba-tiba lari menjemput dan memeluknya? Karena sejak anak itu keluar dari rumah, sejak itu bapak dari pagi sampai petang berada di depan pintu rumah. Menantikan dan melihat di mana anak itu pergi. Makanya begitu anak bungsunya pulang, bapak bisa cepat lari dan memeluknya. Saya bilang, Tuhan, aku seperti anak terhilang, aku udah gak layak, aku berdosa terhadap aku mempermalukan namamu. Tuhan berkata, tiba-tiba seperti Tuhan berikan saya penglihatan, Pak Paulus. Saya sedang mau pergi ke luar kota, naik kereta. Saya tahu-tahu telat 1 jam. Wah, kereta 5 menit telat aja tertinggal. Tapi ada dorongan, kamu ke stasiun. Dan saya kemudian sudah pakai jas seperti ini lengkap, kemudian bawa tas koper dan saya ke stasiun. Ternyata di stasiun itu kereta yang akan saya naik itu penuh sesak sampai orang berjubel di pintu berdiri. Tapi belum berangkat. Lalu seperti apa? Pramugara ya, laki-laki yang di kereta lihat saya dari kejauhan, dia terus lari, temui saya, pegang itu koper saya dan dia pegang tangan saya cepat. Dia bilang, Bapak harus cepat masuk kereta. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Saya masuk dengan agak kesulitan dan di gerbong yang paling depan. Dan tiba-tiba kemudian saya sudah masuk, ada satu kursi yang kosong, sementara orang pada berdiri, penuh sesak. Pramugara bilang, Bapak silahkan duduk, dan koper saya dimasukkan. Saya bertanya, begitu saya duduk kereta jalan, saya bertanya, kenapa kursi kosong tidak ada yang menduduki? Begitu saya datang, saya disuruh duduk. Dia berkata, ini kursi kehormatan Bapak, sebab Bapak adalah utusan Tuhan. Seluruh orang di kereta ini yang ujungnya tidak kelihatan tidak akan pernah sampai tujuan jika Bapak tidak dalam kereta ini. Tuhan ngomong, ada banyak ribuan jutaan orang yang tidak sampai kepada destiniku jika engkau tidak ada dalam panggilanku. Tidak ada orang yang bisa menggantikan tempat di mana kamu berada. Amin. Saya nangis, kok aku begitu mulianya Tuhan? Iya. Makanya ayo nak kembali dalam panggilanku, bekerja di ladangku. Aku mau supaya engkau membawa banyak orang sampai ke destiniku. Ya. Itu yang terjadi. Lalu kemudian akhirnya saya minta tanda Pak Paulus, karena saya takut siapa sinode pasti sudah ada banyak yang dengar tentang kejatuhan saya. Pasti mereka akan berkata, pendeta kayak begitu mana bisa pelayanan, ya pendeta dan sebagainya. Aku minta 3 tanda. 1, saya tidak akan cari pelayanan di sinode apapun. Ya. Tapi Tuhan berikan kepadaku pelayanan, entah itu gereja perintisan. Oke, Tuhan, saya akan lakukan. Yang kedua, selama 1 tahun dalam perintisan, saya tidak akan menginjil, saya tidak akan visitasi besuk, karena saya trauma, saya takut ketemu orang-orang yang kenal saya. Tapi Tuhan tambahkan jiwa dalam perintisan gereja saya. Tuhan bilang akan saya lakukan. Yang ketiga, saya pikir Tuhan pasti tidak mau pulihkan hidup saya. Amen. Seperti yang lalu. Tuhan berkata, aku tidak akan memulihkan hidupmu seperti yang lalu, lebih daripada yang lalu. Amin. Dan 3-tiganya itu digenapkan oleh Tuhan. Sehingga saya ketemu Pak Samuel Handoko yang dulu senior kita, pelayanan di Ungaran. Saya lagi mau beli jas hujan di sebuah toko, dan kemudian beliau ketemu. Dia berkata, loh Pak Joko, gimana kabarnya? Baik. Wah, gimana pelayanan? Ya saya sementara ini enggak pelayanan nih Pak. Oh iya saya dengar. Kok kamu keluar dari sinode itu? Oh saya enggak keluar Pak. Lah terus saya dikeluarkan. Saya bilang gitu. Beda ya. Keluar itu maunya sendiri, dikeluarkan itu karena saya melanggar terus. Diseret-seret malahan. Oh, iya. Didorong-dorong, tendang cepat kamu keluar, nggak berguna lagi gitu. Kemudian saya
mulai merintis itu, sebelum merintis saya menikah ya, tanggal 11 Juli 1994 dengan seorang hamba Tuhan namanya Ibu Moiliana, dan bersyukur dikaruniai satu anak, Emily Martina Karyanto. Dia sudah selesai dan bantu pelayanan kami. Lalu kami mengasuh anak juga, seperti Pak Paulus punya panti yang tinggal bersama kami. Sekarang mungkin hampir 25 anak. Waktu kami hitung sejak pernikahan kami itu sudah ada 52 anak yang pernah di kami asuh yang sudah selesai. Gitu Pak Paulus? Ya, luar biasa. Jadi bukan hanya itu, beberapa bulan yang lalu saya diundang beliau untuk ikut berdoa dan meletakkan batu pertama karena dia sedang membangun rumah, selain untuk panti tapi juga rumah untuk menampung lansia, khususnya hamba-hamba Tuhan yang tidak punya tempat. Karena banyak hamba Tuhan, mohon maaf, di masa tuanya karena tidak punya tempat, ada yang keleleran, yang tidak punya tempat. Makanya beliau punya hati untuk membangun rumah jompo bagi hamba Tuhan, dan saya salut oleh karena ternyata saya mau mengatakan ini kepada Bapak Ibu, hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan tidak berarti bebas dari kesalahan. Ya. Jangan pikir kalau saudara sudah hidup dalam rencana Tuhan berarti tidak pernah berbuat salah, tidak berbuat dosa. Orang sekaliber Abraham masih bisa meniduri pembantunya. Ya. Masih bisa bohong. Jadi artinya kalau Anda jatuh jangan tengkurap terus. Ya. Ya kan? Bangkit. Yang penting adalah menyadari dan mengakui. Itu dulu. Ya. Jadi keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Betul. Dan ini buat Bapak Ibu semuanya, tidak ada salahnya mengakui, karena mengakui itu membersihkan hati saudara. Karena kalau saudara tidak mengakui, kemana-mana bawa rasa bersalah. Rasa bersalah itu bisa menjadi penyebab penyakit yang namanya psikosomatis. Anda akhirnya bisa tiba-tiba pusing atau tangan kanan joko atau telinga budak. Tapi kalau dicek tidak ada virusnya, tidak ada bakterinya, itu psikosomatis. Jadi mulai dengan berani mengaku. Bahkan waktu saya gabung sebuah sinode, saya menceritakan bahwa saya keadaannya seperti ini nih. Ya. Saya sudah ada masalah ini beberapa waktu yang lalu. Apakah sinode ini mau terima saya? Jadi tidak boleh menutupi sesuatu yang memang itu sudah terjadi. Dan waktu Anda dan saya sudah free, merdeka, Anda mau kemana saja nggak akan takut ketemu orang. Saya hari ini tidak punya masalah dengan siapapun. Sehingga kalau saya pergi ke Bali, ke Jakarta, Surabaya, saya tidak pernah was-was, wah jangan-jangan ketemu dia itu. Ya. Karena saya sudah mengaku, bahkan saya ketemu pimpinan dari sinode itu, kemudian semua hamba Tuhan, saya free, saya nggak akan merasa canggung Pak Paulus. Ya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Keluarga Gracia, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dengarkan selalu radio Suara Gracia di 95,9 FM, streaming di suaragratiafm.com/streaming, atau dengan aplikasi Android Radio Suara Gratia yang tersedia di Play Store. Jika Anda diberkati oleh siaran Suara Gracia FM dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, mari menjadi berkat dengan mengirimkan kesaksian ke WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817 222 959. Biarlah melalui kesaksian Anda, banyak jiwa dikuatkan dan dibangkitkan kembali imannya. Tuhan memberkati.